Yo, what's up man, balik lagi bersama X Captain. Tentunya kita bakalan masuk di Grand Final offline, tentunya City Qualifier FFNS Makassar Season 4. Tentunya kita bakalan lihat dulu 12 tim yang akan memperebutkan 2 tiket golden ticket guys ya. 2 golden ticket yang akan melaju ke fase online qualifier di bulan Februari nantinya guys ya. Jadi kira-kira siapakah di situ qualifier Makassar yang akan mendapatkan golden ticket? Kita bakalan langsung saja saksikan ke-12 tim yang bakalan main di match pertama tentunya guys ya. Wah, ini sudah bakalan cukup rame. Tampaknya di sini di area cruiser sudah ada langsung turun guys. Oke, kita bakalan lihat dulu teman-teman dari tim Alligator 1. Tampaknya mereka membawa logo MR Esport tentunya guys ya. Teman-teman dari Alligator 1. Ada Nang, ada Charles di sana. Tentunya ada Duin juga. Bakalan langsung saya melakukan rekrut tim karena sudah ada satu tim dari Pare-Pare Pride yang sudah menunggu mereka berada di dalam selain Kaset. Bakalan join fight dengan teman-teman dari tim Preman J tentunya di sana. Kehilangan satu player teman-teman dari MKZ tentunya bakalan sangat kesulitan karena di area Mars di belakang mereka sudah ada tim dari Alligator tentunya yang sudah menguasai area Mars Electric. Tapi di sisi lain kita dulu relax, terlalu open tampaknya di dalam gudang tentunya. Di dalam gudang tentunya kita bakalan lihat dulu teman-teman dari Preman J sudah langsung maju ke depan. Langsung saja diselesaikan oleh teman-teman dari Preman J. Ada Caket tentunya, ada Putra, ada Sabu tentunya di sini, ada Sans. Mereka berempat bakalan memperjuangkan untuk bisa mendapatkan golden ticket di FFNS Makassar tentunya. Di sisi lain Caket sudah melakukan monitor di area Mars tentunya. Di sisi lain ada pergerakan tarik mundur terlebih dahulu Caket di sana. Tidak bakalan bisa dari dari belakang mendapatkan satu orang player, 2 orang langsung saya di tag down oleh teman-teman dari tim Preman J. Baik sekali, langsung eliminasi. Tampaknya teman-teman dari tim Alligator bakalan tarik mundur ke belakang. 1 orang sudah langsung keculik. Putra masih berkeliling di dalam area zona Mars Electric tentunya mencari 1 player lagi. Tentunya ini bakalan sangat kesulitan tentunya teman-teman dari tim Alligator untuk bisa menyesuaikan keadaan di area Mars Electric karena mereka sudah harus keculik 3 player tentunya. Selain kita bakalan lihat dulu teman-teman dari Rolly Pride tentunya yang sudah mengambil posisi atas bukit plantation bukan ya, di Captain guys ya. Wah, ini cukup dekat dengan Kraton tentunya. Tentunya di sisi lain tentunya teman-teman dari Preman J sudah mendapatkan poin kill kembali. Tentunya di sini kita bakalan lihat teman-teman dari MR juga. Ada MR Esport BM ya, masih mencari lootingan di area Sentosa tentunya. Kita bakalan lihat dulu teman-teman dari Alligator 1. Tampaknya di sini masih menjadi player lone silver kita dari Alligator tentunya. Di sisi lain kita lihat teman-teman dari Pare-Pare Pride tentunya sudah mengumpulkan 3 eliminasi poin kill kembali. Kita bakalan lihat dulu ada Ines guys ya. Iya, anak sekolah. Wah, ini bocil-bocil guys ya. Teman-teman mereka menggunakan nama tim cukup unik tentunya guys ya. Wah, kita bakalan lihat dulu teman-teman dari tim Preman J sudah mengumpulkan 5 eliminasi poin kill tentunya. Sangat menarik ya guys. Kita bakalan lihat dulu apakah teman-teman dari Preman J bisa mendapatkan golden ticket. Kita bakalan lihat. Oke, tentunya di sisi lain teman-teman dari tim MR Esport JR sudah menguasai area. Oh, tampaknya mereka hanya berdua guys ya. Di dalam ada Inadel juga bakalan langsung saja melakukan RGS. Kita keluar terlebih dahulu, bakalan sangat kesulitan. Baik sekali, Faiz langsung saya dapatkan 1 player. Di sisi lain Del bakalan langsung mulai maju ke depan. Tentunya ada Rudy berada di belakang. Lagi mencari di sana. Baik sekali Faiz mendapatkan poin kill kembali teman-teman dari tim MR Esport JR tentunya. 4 eliminasi poin kill yang dikumpulkan dari teman-teman dari MR Esport. Kembali kita lihat dulu teman-teman dari Anak Baik. Wah, ini teman-teman dari RRQ guys ya. Wah, ini ada RRQ Pride, ada juga Gardu di sana dan juga ada teman-teman dari RRQ Elsan. Ini mereka berempat betul-betul mereka bisa mendominasi masuk di final, betul-betul pengen merasakan golden ticket FFNS Makassar ya guys ya. Wah, kita bakal lihat lagi kembali Alligator di sana. Kehilangan 3 player tentunya kembali diculik oleh teman-teman dari Ines yang berada di area CPR. Ini bakalan sangat kesulitan kalau teman-teman dari Alligator tidak memberikan kontribusi yang cukup lebih ya di final match pertama nantinya guys. Kita bakalan lihat teman-teman Ines, Real nomor 1 juga sudah mendapatkan poin killnya di sana. Bergeser kita ke Preman J. Wah, langsung saja ketemu di sana. Kembali digeser ke area Captain, mendapatkan 1 eliminasi poin. Di-tag down oleh teman-teman dari Rolly. Kalau mencari pergerakan dari teman-teman dari tim Pare-Pare Menyala yang cukup dekat dengan teman-teman dari Rolly. Masih mencari pergerakan tentunya, masih ada Pare Aldi di atas tentunya. Dari pergerakan, ketemu di atas tentunya masih bisa
pasang keluar teman-teman dari tim Pare-Pare menyala. Baik sekali tapi sangat disayangkan sekali. Bison yang dikeluarkan oleh San cukup sakit oleh teman-teman dari Rory. 3 eliminasi poin kill yang didapatkan oleh teman-teman dari Rory Suns. Wah, ini cukup baik sekali. Kita bakalan bergeser ke MR Esport BM guys. Ini kehilangan 2 player ini sangat susah untuk bisa lakukan regroup guys ya. Tampaknya sudah ada 1 player, tidak ada senjata yang dipegang oleh teman-teman dari MR Esport BM. Tampaknya Han sudah mendapatkan. Ini bakalan sangat kesulitan tentunya untuk duel 1 lawan 1 di depan ini. Apakah Pixty bisa mendapatkan poin kill? Karena agak susah kalau Man terlalu memaksakan diri untuk bisa duel 1 lawan 1 karena resource yang dimiliki masih agak minim guys ya. Tampaknya teman-teman dari Rolly juga masih antisipasi kehilangan player ini bakalan sangat susah. Karena di sisi lain gerakan Dapi, di sisi lain Alligator bakalan join fight. Teman-teman, oh baik sekali Alligator 1, 2 dan 3 duel fight di area Katulistiwa teman-teman. 2 eliminasi poin kill yang didapatkan dari teman-teman Alligator di sana. Iki bakalan langsung saja melakukan recap oleh rekan timnya. Di sisi lain Alligator 3 ini kan tahu ini Alligator berapa ini ya. Di sisi lain Pare-Pare menyala, masih regroup di sana, masih cukup lengkap tampaknya. Teman-teman dari Pare-Pare tampaknya mereka agak jauh guys ya. Berjauhan di sini. Kita di sisi lain ML Sport JR bakalan langsung ketemu dengan teman-teman dari Anak Baik tentunya di sana. Inadel sudah mulai join naik ke atas. Masih bisa duel fight tampaknya 18 top di sana. Wow, Pride harus di take down oleh NR 18 top, tapi di sisi lain damage yang didapatkan dari zona langsung take down 18 top guys ya. Ini agak susah tentunya. Di sisi lain Rifai bakalan langsung bergerak ke sisi Katulistiwa, tapi di sisi lain Katulistiwa sudah dihunit 2 tim yang bakalan langsung adu fight tentunya guys ya. Di sisi lain kita lihat dulu teman-teman dari Anak Baik. Man sudah langsung launch back ke depan karena tidak ingin menyanyiakan rekan timnya kehilangan player. Wah, di sisi lain Pare-Pare Pride sudah mendapatkan 5 elimination point kill di sana. Muhadi dengan baretanya AWM cukup sakit. Wow, langsung dapatkan poin kill kembali teman-teman dari tim Pare-Pare Pride di sana. Val sudah mulai maju ke depan, bakalan mencari pergerakan teman-teman dari Alligator. Joy Fight di sana, teman-teman di sana. Tapi masih belum dijatuhkan dari sana. Val langsung melakukan eliminasi. Alligator 2 harus tumbang di posisi ke-12. Bakalan kita lihat kembali Pare-Pare sudah mendapatkan 8 eliminasi poin kill di sini. Jadi buat teman-teman jangan lupa like, subscribe channel X Captain karena kita bakalan seru-seruan 6 game guys ya di final City Qualifier FFNS Makassar tentunya. 6 game tentunya nanti di match ke-6 itu kita bakalan melakukan random match tentunya. Kira-kira match ke-6 itu kita pakai map apa ya guys ya. Oke, di sisi lain kita lihat Ines juga sudah melihat pergerakan dari teman-teman dari Pare-Pare Pride langsung ke depan. Tapi di sisi lain MKZ juga sudah langsung saja menjatuhkan 1 player. Dapatkan poin kill kembali teman-teman dari MKZ. Di sini mereka betul-betul sangat berantisipasi ataupun mereka sangat antusias guys ya untuk bisa mendapatkan golden ticket mewakili kota Makassar nantinya guys ya. Di sisi lain kita lihat teman-teman dari Pare-Pare menyala berada di area factory. Masih bisa di revive kembali Aldi 21 di sana. Ini cukup dekat dengan teman-teman Anak Baik di area Pride. Ini kalau misalnya ketemu mereka bakal langsung saja join lagi kembali fight-nya. Di sisi lain kita bakal lihat Ines sudah melihat adanya pergerakan di dalam Arsenal. Tentunya Pare-Pare Pride yang sudah menyelesaikan lootingan di area Arsenal ini bagus sekali guys ya. Kalau misalnya resort mereka cukup memadai melawan teman-teman dari Ines ini bakalan bisa mengalahkan teman-teman dari Ines tentunya. Tapi kalau misalnya kesalahan sedikit yang dilakukan teman-teman dari Ines ini bakalan sangat susah untuk bisa mereka comeback. Tapi di sana Real nomor 1 lakukan kesalahan langsung saja di take down oleh teman-teman dari tim Pare-Pare Pride. Muhadi berada di depan langsung saja bakalan menghancurkan global dari teman-teman dari Ines. Tarik mundur terlebih dahulu tapi sudah ada Pare-Pare Pride berada di belakang tentunya bakalan menahan pergerakan oleh teman-teman dari Ines. Tentunya 2 orang harus di take down oleh teman-teman INS. Kembali kita bakalan lihat lagi. Misalkan 2 player saja. Ada Reas nomor 1 dan Didik bakalan langsung ke depan karena tidak bakalan cukup kuat melawan Pare-Pare Pride yang cukup lengkap resort yang mereka miliki tentunya. Ini bakalan sangat kesulitan tentunya karena mereka harus bisa reset kembali oleh rekan timnya. Ini guys ya, ini kita lihat dulu Preman J sudah mengumpulkan 12 poin eliminasi kill. Di match pertama ini sudah mulai mengamuk guys ya teman-teman dari Preman J tentunya. Langsung saja bergeser ke dalam zona. Bakalan mencari
player-player yang bakal menjadi poin-poin kill dari teman-teman Preman J guys. Oke, di sisi lain kita lihat Emery Sport JR sudah langsung join fight. Ines lagi-lagi harus di take down, pulang di bestek ke 10 di match pertama kali ini guys ya. 12 poin kill yang dikumpulkan dari JR. Ini betul-betul Emery Sport JR ini bakalan bisa mendapatkan golden ticket kalau misalnya mereka selalu konsisten ya dari match 1 sampai match 6 nantinya. Kita bakalan lihat teman-teman dari Anak Baik sudah langsung regroup 4 player tentunya. Cukup lengkap teman-teman dari tim Anak Baik. Ada Mansi sana, ada RRQ Pride, Gardu dan Elsan. Mereka berempat ini bakalan bisa menguntungkan mereka kalau mereka bisa ambil posisi yang cukup memadai. Karena mereka dilihat dari resort mereka miliki masih agak minim tentunya kalau untuk melakukan joint fight nanti ke depan guys ya. Oke, kita bakalan lihat dulu. Digeser dulu kembali ke Alligator yang sudah berada di area Captain tentunya. Satu player dicegok tapi masih bisa melakukan revive oleh teman-teman dari tim Preman J guys ya. Ini kita bakalan lihat dulu Alligator masih menahan. Karena kalau misalnya kalian terlalu lama menahan ini, mereka teman-teman tim lain itu bakalan coba untuk bisa memaksakan masuk ke dalam tentunya guys ya. Bakalan lihat dulu teman-teman dari MKZ juga masih menahan berada di bawah. Masih tiga orang ya. Ini tiga ini agak susah kalau misalnya kalian bisa mengambil poin yang cukup maksimal di match pertama ini tentunya guys ya. Oke, kita bakalan lihat dulu Pare-Pare menyala juga, hanya menyisakan Aldi dan Surya di sana. Berdua di sini mereka harus bisa mendapatkan poin yang cukup lebih guys ya di match pertama ini. Karena kalau misalnya di match pertama ini kalau misalnya kalian tidak bisa mendapatkan poin yang cukup maksimal, agak susah nanti main di match kedua dan match selanjutnya guys ya. Oke, kita bakal lihat dulu dari Pare-Pare menyala di sini masih menahan pergerakan di patahan tentunya guys ya. Oke, zona diuntungkan oleh teman-teman dari Alligator dan Preman J. Ini bakalan cukup padat ya guys. Masih ada 9 tim. Tentunya MRBM yang hanya menjadikan taman hitam guys ya. Menjadi lone survivor kita di MRBM ini agak susah nantinya kalau misalnya dia agak lambat untuk bergerak. Bakalan lihat dulu Anak Baik bakalan bisa dapat sprint ke depan tentunya. JR sudah langsung launching ke depan karena tidak bakalan mau cukup berlama-lama berada di luar. Oke, kita bakalan Alligator. Oh, ini Emery Sport BM sudah tumbang di posisi ke-9. Masih ada 8 tim. Bakalan cukup padat di area Clock Tower ini. Kita bakalan lihat siapakah yang akan mendapatkan buya. Karena ini zona bakalan cukup padat guys ya. Ini zona cukup sakit tentunya kalau kalian masih berada di luar zona nantinya. Kita bakalan lihat dulu Power F di sana. Masih bakalan menahan, ambil di sisi global area jendela karena betul sekali ya. Kalau misalnya kalian pasang global di area jendela itu agak susah untuk bisa kena hit dari arah luar. MKZ harus memani posisi ke-8. Misalkan 7 tim saja di match pertama kali ini. Ini agak susah kalau MKZ juga kurang evaluasi nanti di match keduanya. Killing spree. Oke, kita lihat dulu tim dari Pare-Pare menyala. Masih berada cukup aman tentunya di area Clock Tower. Masih ada Surya dan Ali. Mereka sudah mengantongi 4 poin kill eliminasi. Masih menahan pergerakan dari tim yang berada di luar zona tentunya. Kita bakalan lihat dulu Alligator 1 juga berada cukup aman di bawah. Tentunya di sisi lain Pare-Pare Pride yang sudah mengantongi 14 poin kill. Ini bakalan bisa kalau misalnya mereka cukup aman ya bermain di dalam zona ini cukup padat guys ya. Jadi kalian bisa lihat dulu cukup padat tentunya. Di sini kita bakalan lihat dulu teman-teman dari ke-7 tim yang sudah masuk di area Clock Tower ini bakalan cukup padat. Bayangkan ada 2-3 berada di lantai 1 dan juga ada di rumah CT guys. Ini bakalan sangat susah untuk bisa melakukan antisipasi karena pasti ketika kalian open war otomatis tim-tim lain akan juga ikut memberikan damage ke arah tim kalian tentunya guys. Kita bakalan lihat dulu kita bakalan berputar ke arah sisi belakang. Anak Baik harus tumbang di posisi ke-7. Makanya kita bakalan lihat teman-teman dari Preman J sudah masuk ke dalam rumah. Bakalan langsung saya ketemu oleh teman-teman dari Alligator di sana. Langsung saja kita bakalan lihat 2 orang harus di take down. Zabu, Sans juga harus diculik. Tidak bakalan dibuat Putra lagi-lagi harus di take down di sana. Sangat disayangkan sekali. Mereka harus memaksakan masuk tapi harus kehilangan fire dari teman-teman dari Preman J. Misalkan Caket seorang diri yang berada di bawah. Bakalan sangat kesulitan. Tentunya Alligator di sini masih menunggu perkarakan teman-teman dari tim lain dari luar desa. Tapi diuntungkan zona ini masih berada di area Pare-Pare. Tentunya juga ada tim dari Alligator 1 di sini yang cukup aman dalam zonanya tentunya. Selain Pare-Pare Pride yang menyisakan Vals bakal join fight di sana. Bakal
bakalan lihat lagi. Langsung saja dipecahkan. Baik dengan pare-pare press. Satu orang di takedown di sana. Misalkan Surya seorang dulu. Ini kita bakalan langsung mendapatkan poin kill kembali teman-teman dari pare-pare. Wah, ini pare-pare pride harus tumbang di posisi ke-6 tentunya. Alligator juga harus tumbang di posisi ke-5. Masih ada, tapi di sisi lain Alligator masih menyimpulkan poin di sana. Pare-pare menyala harus tumbang di posisi ke-4. Masih ada 3 tim. Masih ada dari Preman J tentunya masuk di 3 besar. 16 eliminasi poin kill yang didapatkan dari teman-teman dari Preman J. Baik kali jaket bakalan langsung saya memecahkan global dari teman-teman dari Alligator tentunya. Di sisi lain MRJR juga yang berada di bawah masih diuntungkan zona. Ini mereka betul-betul bisa menahan pergerakan dan sampai zona-zona terakhir, karena zona ketika kalau misalnya masih berada di area CT ini betul-betul masih diuntungkan oleh tim yang berada di bawah. Karena kalau misalnya kalian masih berada di atas agak susah untuk mencari step ataupun obstacle untuk bisa mengamankan posisi kalian tentunya guys ya. Oke, di sisi lain masih ada 3 tim. Tentunya teman-teman dari Alligator juga sudah berada di bawah, bakalan fight dari MRI Sport JR tentunya. Bakalan lihat di sana. Kembali kita bakalan lihat di sini tentunya Alligator bakalan mengambil posisi di arah rumah. Kita bakalan join pagi sana. Jaket sudah mendapatkan damage cukup sakit tentunya. Kembali kita bakalan lihat karena satu orang dari teman-teman MRJR juga harus ditumbangkan tentunya. Masih ada Jaket juga pada posisi tentunya MRJR masih bisa bertahan. Tentunya tidak akan memberikan kesempatan teman-teman dari tim Alligator untuk bisa masuk ke dalam terowongan Clock Tower guys ya. Pais masih menahan pergerakan di depan tentunya. Masih bisa menghancurkan. Nanti kita bakalan lihat dulu siapakah yang bakalan mendapatkan buia di match pertama ini guys ya. 19 poin eliminasi poin kill yang didapatkan oleh teman-teman dari MRC Forger. Dan kita bakalan lihat udah mulai dipecahkan pasang global yang cukup banyak tentunya di bawah terowongan CT. Prima kill harus semua di posisi ketiga. Kita bakalan lihat 4 lawan 4 di sini. Apakah teman-teman dari MRI Forger? Oh, satu orang di takedown. Sudah langsung maju ke depan karena melihat pergerakan. Sudah langsung ada satu orang di takedown. Kehilangan satu player. Apakah masih bisa melakukan tripping oleh teman-teman Alligator? Tampaknya tidak bisa di-tripping. 2 player dari MRJR harus di takedown. Tampaknya kita bakalan lihat dulu teman-teman dari MR, tapi dimenangkan oleh teman-teman dari MRI Forger. Mendapatkan buya di match pertamanya guys. Oke ya guys, tetap stay di channel sekarang. Kita bakalan balik tentunya di match kedua di final offline City Qualifier FFNS Makassar.
First blood. New kill leader. Double kill. Kill leader. Triple kill. Double kill. New kill leader.
kill. Triple kill. Triple kill. Quateri kill. Triple kill. Double kill. Triple kill. Double kill. Triple kill. Quateri kill. Triple kill. Triple kill.
Killing spree. Killing spree. Quadra kill. Quateri kill. New kill leader. Quateri kill. Double kill. Killing spree. Killing spree. Killing spree. Wipeout. New kill leader. Quateri kill. Killing spree. Triple kill. Killing spree. Killing spree.
Shut down. First blood. New kill leader. New kill leader. New kill leader.
lanjut lagi guys ya. Kita masuk di match ketiga di Grand Final City Qualifier FFNS Makassar. Betul-betul ini kita masuk di match ketiga guys ya. Kira-kira siapakah yang akan mendapatkan golden ticket untuk perwakilan region Makassar tentunya guys ya. Oke, kita lanjut lagi guys ke area Barmatopia. Tentunya di sini ada teman-teman dari MRJR tentunya sudah mengumpulkan 6 eliminasi point kill tentunya di lain. Kali ini kita lihat dulu teman-teman dari anak baik tentunya juga sudah mengumpulkan poin kill. Ada dari Alligator juga tentunya di sini. Teman-teman dari Alligator juga yang berada di area Grand Flux juga masih mencari placement poin kill tentunya. Mereka betul-betul masih mencari bagaimana bisa mendapatkan poin kill untuk bisa jauh ya poin mereka agar mereka bisa mendapatkan golden ticket nantinya di hasil match ke-6 tentunya guys ya. Oke, kita bakalan lihat teman-teman dari Pare dan tapi di slide bakalan lihat dulu teman-teman dari tim Preman JR yang tadi sempat di match keberapa, match kedua mereka harus tumbang ya di ST ke-8. Oke, ada Cakin di sana, ada Putra dan ada Sabu dan serta juga ada Sans. Tentunya mereka bakalan cukup menegangkan untuk bisa mencari pundi-pundi kill tentunya ketiga kali ini. Di Baro. Oke, kita bakalan lihat lagi kembali teman-teman dari Preman J. Langsung saja join fight dengan teman-teman dari Alligator. Langsung saja di sana satu orang take down oleh teman-teman dari Preman J. Kehilangan satu player teman-teman dari Alligator. Bakalan tarik mundur dulu teman-teman dari Alligator karena tidak bakalan kuat melawan 4 player dari teman-teman dari tim Preman J. Misalkan satu player lagi kita bakalan ditumbangkan. Alligator 3 harus puas di posisi ke-10 match ketiga kali ini guys ya. Wah, ini keren sekali nampaknya. Kita bakalan lihat kembali teman-teman dari tim MR Esport JR yang sudah mengumpulkan poin yang cukup lumayan guys ya. Di dua match kali ini. Ketiga kali ini kita bakalan lihat lagi teman-teman dari tim MR Esport BM. Tentunya Alligator 1 juga join fight dengan teman-teman dari MR Esport BM. Masih mencari kill terlebih dahulu teman-teman dari tim Alligator 1 di sana. Ada Doyen juga, hanya berdua mereka di sini bakalan sangat-sangat kesulitan ketika mereka harus dipulangkan di match ketiga kali ini karena mereka sudah bagus poin yang dia berikan. Kita bakalan lihat langsung saja MR Esport BM harus pulang di posisi ke-9 tentunya di match ketiga kali ini. Lanjut lagi ke teman-teman dari tim Ines juga yang bakalan join fight dengan teman-teman dari MKZ juga di sana sudah mengumpulkan poin-poin kill tentunya. Di match ketiga kali ini langsung saja di spray dengan Palmas. Tampaknya tidak akan bakalan memberikan nafas ya untuk teman-teman MKZ. Tapi di sana MR Blue harus di take down oleh teman-teman dari Ines. Langsung saja 2 orang harus diberikan lagi kembali di take down oleh teman-teman dari Ines. Di match ketiga kali ini langsung saja launch pad ke depan teman-teman dari Ines karena tidak akan memberikan ampun buat teman-teman dari Ines untuk memberikan poin kill kepada teman-teman dari MKZ tentunya karena tadi agak terlalu cepat guys ya. Mereka harus fokus ke depan karena mereka juga langsung ditunggu oleh teman-teman dari Ines tadi guys. Di sisi lain kita melihat teman-teman dari Pari menyala. Sudah harus kehilangan satu playernya. Tentunya bakalan join fight dengan teman-teman dari dua tim. Ada teman-teman dari Preman J tentunya yang sudah berada di area Plazaria. Bakalan mereka mencari poin-poin kill kembali. Selain hati-hati teman-teman dari Pare Aldi yang sudah dekat di sana. FG1 yang belum membuahkan hasil. Tentunya bakalan sangat cukup ramai di area Plazaria di sini. Join fight karena di sisi lain Dam harus di take down oleh teman-teman dari Preman J. Putra lagi mendapatkan poin eliminasi di sana. Dicari pergerakannya di sana. Raul tidak bisa menang Putra di sana. Nah, ada backupan dari si Sans. Cukup rapat sekali permainan dari teman-teman dari Preman J. Pare menyala harus tumbang posisi ke-8 di match ketiga kali ini. Masih ada 3 match guys ya. Masih ada 3 match kalian bisa mengejar poin tentunya guys ya. Masih ada 3 match. Jadi betul-betul kalian harus bisa memaksimalkan mungkin 3 match terakhir itu untuk bisa mendapatkan poin guys ya. Oke, kembali lagi kita lihat teman-teman dari tim Preman J yang sudah mengumpulkan 10 eliminasi poin kill. Bakalan mencari pergerakan dari teman-teman dari Alligator 1 di sana. Sudah kelihatan satu player keculik tentunya. Teman-teman dari Alligator 1. Di
Di sisi lain MR Esport JR yang sudah cukup rapat berada di dalam zona ini masih mencari obstacle yang cukup aman ya untuk bisa memasuki zona nantinya. Tepatnya Ines yang sudah berada di area jembatan bakalan mencari pergerakan teman-teman dari tim MRJR yang langsung di spray dari arah atas, tentunya bakalan sangat kesulitan. Bakalan lihat Woodpecker yang dikeluarkan oleh Rifai menemukan hasil pasang keluar terlebih dahulu karena melihat ada situasi sisi kanan yang langsung didapatkan damage cukup sakit oleh Rifai di sana. MKZ harus cuma di posisi tingkat 7 di match ketiga kali ini. Tentunya masih ada 6 tim, kita bakalan lihat dulu. Faiz harus di take down di sana, masih bisa dilakukan revive oleh teman-teman dari tim MRJR. Tentunya dari pergerakan di atas rumah lantai 2 langsung saja naik teman-teman dari Ines, tidak akan memberikan ampun oleh teman-teman dari Ines untuk bisa memberikan poin oleh teman-teman dari tim MRJR. Suara langsung take down Rifai dan 18 sob harus di revive oleh Inadel, masih bisa langsung saya melakukan revive oleh teman-teman dari tim MRJR. 18 sob masih berada di cukup rapat di arah atas yang tidak bakalan bisa diselamatkan. Tentunya Inadel mendapatkan lagi satu orang take down oleh teman-teman dari Ines tentunya. Langsung saja mendapatkan poin kembali teman-teman dari MR Esport JR. Langsung saja 10 poin eliminasi kill yang didapatkan. MR JR di sini masih mengantongi cukup aman guys ya. Di sisi lain kita lihat anak baik tentunya mengumpulkan 12 eliminasi poin kill. Di sisi lain Preman J sudah menunggu teman-teman dari Alligator untuk bisa masuk ke dalam. Ini agak susah karena mereka harus push habis-habisan. Teman-teman dari Preman JR juga yang cukup rapat dengan teman-teman dari Rolly yang tadi sempat mendapatkan Buya di match kedua. Ini bakalan cukup dekat. Kita bakalan lihat apakah teman-teman dari Rolly bakalan bisa menumbangkan teman-teman dari Preman J untuk bisa menghasilkan poin di match kedua kali ini. Kita bakalan lihat langsung saja Yovan punya MK cukup sakit yang digantikan oleh teman-teman dari Rolly ke arah teman-teman dari Preman J. Langsung saja dua orang, satu orang dihirang tekun. Alligator harus cuma di posisi ke-6, ada dari 5 tim lagi. Kita bakalan lihat Preman J langsung saja tarik terlebih dahulu untuk bisa melakukan reset oleh teman-teman rekan tim dari Preman J tentunya guys ya. Sabu masih mencari pergerakan dari teman-teman dari Rolly. Langsung saja ada Sans langsung saja mendapatkan PR reset. Langsung saja eliminasi oleh teman-teman dari tim Preman J di sana. 14 eliminasi poin kill yang dikumpulkan oleh teman-teman dari Preman J. Lagi-lagi Rolly Sans Walayar dari Rolly langsung saja didapatkan oleh teman-teman dari Preman J. Naik ke atas Sans dan ada pergerakan dari sisi dalam. Langsung saja langgan Rolly Pride di posisi kelima oleh teman-teman dari Preman J. Disusul oleh lihat anak school di posisi keempat. Masih ada 3 tim Preman J yang sudah mengantongi 16 eliminasi poin kill. Ini cukup banyak tentunya. Di sisi lain MRJR yang masih konsisten dari match pertama dan match kedua masih 3 besar tentunya. Di sisi lain kita bakalan lihat dua anak baik yang juga lagi-lagi mengantongi 16 poin eliminasi poin kill. Masih ada 3 tim. Kita bakalan lihat siapakah yang akan mendapatkan Buya di match 3 kali ini. Tentunya karena mereka sudah saling mengejar poin satu sama lain guys ya. Mereka betul-betul saling mengejar poin satu sama lain. Kembali kita bakalan lihat dulu Preman J yang tadi sempat tidak mendapat maksimalkan poin di match kedua. Apakah di match ketiga kali ini mereka bisa mendapatkan Buya guys ya. Kita bakalan lihat dulu. MRJR juga bakalan merapat ke dalam rumah tempat stadion Kickboxing dong guys ya. Selain anak baik juga yang masih cukup aman mendapatkan obstacle rumah. Ini mereka betul-betul harus pintar melakukan riset kepada timnya untuk bisa memberikan hasil. Tentunya di sisi lain MR Nadel harus dikembangkan di sana, tapi masih bisa melakukan revive oleh rekan tim dari teman-teman dari MRJR karena di sisi kanan Preman J sudah mengetahui keadaannya satu tim yang dari sisi kanan untuk bisa masuk ke dalam tim. Bakalan lihat lagi. Ini masuk match ketiga ya. Ini masuk match ketiga final offline guys ya. Ini match ketiga. Kita bakalan lihat ketiga tim maksud saya ini bakalan langsung saja habis-habisan bisa mendapatkan poin kembali di sana. Sabu harus second tapi masih bisa langsung direpot cepat ya. Sekali penampilan dari teman-teman dari jaket lagi-lagi harus di take down kembali oleh teman-teman dari tim MR. Tentunya anak baik sudah langsung maju ke depan di tengah pertarungan antara MRJR dan melawan Preman J. Tentunya tidak bakalan memberikan poin teman-teman dari tim anak baik untuk bisa merapat cukup cepat tentunya ke arah atas. Bakalan lihat dari teman-teman dari anak baik juga karena melihat situasi kondisinya mereka bakalan diuntungkan zona kalau misal mereka memaksakan masuk untuk melawan tim MR Esport JR. Tapi di sisi lain mereka mengetahui adanya pergerakan dari sisi bawah, bakalan tarik mundur terlebih dahulu untuk bisa melakukan riset kembali oleh kepada rekan timnya tentunya guys ya.
Mereka bersabar untuk bisa bermain tidak terlalu bermain tempo cukup cepat guys ya. Di sisi lain kita bakalan lihat dulu zona sudah mulai kelihatan tempatnya di sini. Kita sudah masuk di zona ke-5. Tentunya kita bakalan lihat zona ke-6 bakalan mengarah ke arah sisi tim MR ataukah dari teman-teman Preman JR, atau di sisi lain bakalan diuntungkan oleh teman-teman dari anak baik yang juga sudah berada di sisi pinggiran zona. Tentunya mereka masih diuntungkan rumah satu di pinggiran zona tentunya guys ya. Oke, kita bakalan lihat dulu teman-teman dari Preman JR juga mengantongi 16 poin kill. Di sisi lain MR Esport JR juga sudah mengantongi 11 poin eliminasi kill. Di sini mereka harus bisa berusaha keras. Tapi di sisi lain zona masih diuntungkan dari teman-teman MR Esport guys ya. Satu orang di take down oleh teman-teman dari Preman J. Tentunya apakah masih bisa langsung diculik oleh teman-teman dari Preman J? Tentunya masih bertahan guys ya. Masih bertahan. Teman-teman dari Preman J tentunya juga tidak akan bisa memberikan poin ke teman-teman ke lawan timnya guys ya. Ini kita bakalan lihat. Mereka sudah merapat tentunya. Kita bakalan lihat lagi kembali ke arah sisi atas. Tentunya siapakah yang akan didominasikan dalam zona tentunya. Kita bakalan lihat zona sudah mulai merapat akan mengarah ke sisi dari tim MR guys ya. Kita bakalan lihat karena kalau misalnya mereka terlalu cepat untuk bisa melakukan rotasi ini cukup menarik ya. Karena masih diuntungkan zona ke arah MR. Karena titik tumpu nanti zona tengah ini pasti masuk di arah batu tentunya guys ya. Kita bakalan lihat zona sudah mulai bergerak. Dari teman-teman dari MR juga sudah mulai melakukan setapan posisi di sisi atas tentunya, karena mereka pasti diuntungkan oleh situasi yang berada di atas tentunya. Karena kalau misalnya kalian berada di atas itu cukup nyaman untuk bisa memberikan spray. Putra harus di take down tampaknya di sana. Bakalan langsung saja berikan spray ke arah depan. Tentunya bakalan sangat kesusahan. Dinasan di sana. Langsung saja lagi-lagi kita bakalan lihat apakah masih bisa. Inadel harus di take down di sana. Masih bisa tampaknya melakukan revive oleh teman-teman dari MRJR di sana. Kita bakalan lihat Sabu sudah mulai maju ke depan tentunya. Kita bakalan lihat lagi kembali dua orang harus keculik. Sabu di sana harus keculik tentunya. Baik sekali penampilan dari MR Esport JR tentunya. Bakalan tarik Putra juga join fight dengan teman-teman dari Rudy di sana. Kita bakalan lihat tapi Rudy tampaknya tidak bisa melakukan cukup banyak tentunya guys ya. Kita bakalan lihat lagi misalkan Putra seorang diri. Killing Ini bakal sangat kesulitan karena zona bakalan dimakan tentunya guys ya. Masih ada Rifai dan Inadel tentunya di sini. Bakalan join fight melawan 3 player dari teman-teman dari anak baik. Join fight di sana. Satu orang di take down oleh teman-teman dari MR. Anak baik di sini masih diuntungkan 3 playernya. Baik sekali. Anak baik mendapatkan Buya match ketiga tentunya kali ini guys ya. Wow, luar biasa karena mereka bergantian Buya tentunya guys ya. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, kita bakalan balik lagi ke match keempat tentunya guys.
Quateri kill. Triple kill. Triple kill. Triple kill. Triple kill.
Quateri kill. Double kill. Triple kill. Quateri kill. Triple kill. Triple kill. Quadra kill. Dominating. Triple kill. Double kill.
kill. Killing spree. Triple kill. New kill leader. Killing spree. Killing spree. Triple kill. Killing spree. Triple kill. Like that. Killing spree. Shut down. Watery kill.
Leader. Double kill. Triple kill. Cek. 1 2. Dicoba. Belum kita coba ini. Nah, kita balik lagi ke dalam game kelima. Game kelima. Dimana saat ini kita lihat ada terjadi fight to fight antara tim ALG. Bentar, yang mana tadi itu? Ini dia ada dari sana. Namun kita lihat sini satu pemain power F-nya harus terkena down di sana nampaknya. Mr. H melakukan tembakan dengan sebuah C80 ke arah God Faiz, di mana God Faiz di sana bakal di keras sama Echa, namun mencoba untuk memasang dengan glue wall di area belakang, tapi dan God Faiz terlihat dengan sebuah tembakan shotgun yang baik sekali seorang Echa di Double sana. kill. Harus langsung di elimination begitu saja. Echa pun di sana mencoba untuk researching kembali diberikan. Ya, posisi Ocean View di sini mana kita lihat RRQ anak baik ya. Ini salah satu tim komunitas dari RRQ, tapi kita lihat posisi di mana Preman J harus susun di posisi ke-11, sayang banget. Namun kita lihat posisi poin untuk sementara di mana ada Preman J dengan 70 poin, ini masih belum terbilang full ya. Masih banyak yang masih ada istilahnya kayak belum poin ini ya. Full poinnya lah, karena mungkin bisa saja ada pemain tim yang keluar gitu kan pasti bakal ke reset gitu. Oke, balik lagi ke tim 2 ataupun tim ENS, di mana ini kita lihat bakal bertemu dengan satu tim dari Alligator kah di sana tampaknya. Kita lihat melakukan tembakan fight to fight. Ini kayaknya ada yang bermasalah. Begitu ya. Tembakan diberikan headshot dengan sebuah parafal yang baik sekali, seorang Reels di situ berhasil menangis sama Ruli, tapi kita masih mencoba untuk menggunakan sebuah skill cepat, tapi harus terjatuh dan tak bisa bangkit kembali. Masih menggunakan sebuah bareta, tapi dikalahkan kembali sama Ray menggunakan sebuah woodpecker saja. Tembakan demi tembakan di sini terlihat didikan. Ya, coba tarik belakang sementara satu pemain baru saja dihidupkan kembali. Namun posisi agak sedikit sulit kalau kita lihat ya. Teman-teman dari Semal 15 di sana kita lihat berhasil mengknokin 2 pemain sekaligus. Apakah kita lihat satu tim mampu dipulangkan?
Mana rilis yang baru saja turun di arah sebuah tadi yang lagi fight ya, sementara ada Doper yang langsung men-shutdown tim tersebut dan harus pulang di posisi ke-10. 9 tim yang tersisa saat ini berhasil menang MKZ Preman Wahyu. Oke sip. Posisi di mana kita lihat ada Alligator, Iko 13, ada Mr. Echa di sana, ada pun Power F di situ. Oke. Sedikit coba dulu untuk ya. Sabar guys. Cek. Oh enggak keluar suaranya. Oke, enggak apa-apa. Balik lagi tim tersebut ya. Anak baik sementara Mr. Sop. Seorang 18 Sop ya. Kita Buti. Iya, Alligator dengan RRQ. Anak baik di mana Doi Double berhasil kill. memulangkan seorang Pride di sana menggunakan sebuah vehicle. Walah. Ya. Oke. Ada menggunakan sebuah hitlist di mana Muadil yang terkena sebuah hitlist ya, mencoba melakukan hitlist ya. Ada satu pemain bakal sepertinya bertemu dengan teman-teman dari Pare-Pare tim juga ya. Pare-Pare menyala bangku. Tembakan sebuah woodpecker yang diberikan oleh Surya 08. Oh, harga Surya sekarang 30-an kayaknya. Posisi diberikan, tapi kita lihat sini menunggu momen. Dua pemain, di sana ada satu pemain yang coba untuk tarik ke belakang. Tiga pemain bahkan sepertinya tidak ingin melakukan war kepada tim Pare-Pare. Ya, posisi di mana saat ini ya terkena hitlist ya begitu. Oke, tampaknya tarik ke belakang, tapi ada pun juga anak baik berhasil mencoba untuk menggunakan hitlist ke arah satu pemain, tapi kita lihat sini ada sebuah di arah animation seorang Zen Elzan terkena tembakan seorang Sop yang mencoba untuk menghidupkan kembali dengan rekan-rekannya kembali, dan Elzan yang begitu sekatung banget memilih untuk tarik ke belakang Sop, namun Elzannya di sana harus terjatuh karena darah yang sekarat banget, tidak bisa menggunakan sebuah medkit karena zona kedua juga sudah mulai menyakitkan gitu. Posisi di mana kita lihat anak MKZ Preman Wahyu bertemu dengan satu tim yang dimana kita lihat ada yang menggunakan sebuah launchpad yang mencoba untuk terbang, tapi kita semua kecepatan diberikan. Launchpad coba untuk digunakan tapi agak sedikit terlambat. Itu Excel di sana kita lihat ada sebuah Skyler yang dilepaskan ke arah sana. Tembakan berikan tembakan. Duel pun dipasang double agar tidak dengan dipecah di baik, tapi ya karena mencoba untuk tarik belakang, tapi harus sayang banget ya. Terkena down, Relax pun terkena down, Cel pun terkena down karena ada satu tim yang ikutan join di belakang sana. Wah, terkena sebuah vehicle ini ya, tracking missile. Teman-teman dari Alligator sampaknya juga ya. Ini Alligator ya. Nah, ada 3 Alligator di game final. Akan coba kita lihat menggunakan sebuah launcher, tapi ada Mr. Blue mencoba untuk terbang tapi melakukan tembakan terkena beberapa damage ya. Arsenal pun telah dibuka oleh seorang Zai di sana. Posisi teman-teman dari sana kita lihat ini agak sedikit mengganggu banget ya. Nah, balik lagi kita lihat dari Zai di sana. Coba untuk terbang menggunakan launchpad-nya. Ada Zai terlihat masih terkena hitlist ya. Oh, Zai-nya yang terkena ini, yang tandain gitu. Posisi Mr. Esport menggunakan sebuah Double kill. sama-sama anak-anak Pare di sini berhasil di elimination. Dems berhasil memulangkan seorang Adil, tapi kita lihat menggunakan sebuah vending machine. Membeli sebuah medkit, super medkit, ada pun AWM juga dibeli, dan juga ada sebuah repair armor dibeli ya. Alligator melihat ada pemain di sana, sama-sama anak-anak Alligator terkena damage di situ. Kita lihat Parel mencoba untuk melakukan medkit terlebih dahulu karena posisinya Parel darahnya sekarat banget. Iya, tembakan demi tembakan kedua pemain, dua tim. Lihat ada spamming blue meter. Lopa lagi diberikan, kita lihat launchpad. 4 pemain sudah masuk, tapi kita lihat ditembakkan. Launcher masuk ke sana, Parel terkena down. Pastinya sini sudah mulai ras. Teman-teman dari anak-anak sesama Alligator, 2 pemain terkena down, tersisa 1 pemain manis.
Apakah membuka manis? Tapi sayang sekali manisnya jadi pahit begitu sekali. Alligator 2 harus tereliminasi di posisi ke-9. Oh, terjadinya hujan di luar. Tapi ada Ray mencoba menggunakan revive, tapi Dopar sepertinya agak telat. Sebuah tembakan. Ray mencoba untuk berhasil mencoba untuk pelangkan anak MKZ karena sini darahnya sangat-sangat. Apakah di sini kita lihat Ray berhasil mendapatkan Dopar, tapi posisi dimanjakan Dopar yang mencoba ingin meratakan seorang Ray, tapi diratakan balik sama Ray. Ray sangat baik sekali. Tapi kita lihat posisi di mana Narine ada sedikit kesulitan karena ada satu pemain tim terlihat ya mencoba menggunakan sebuah skill cepat, namun Iko di sana berhasil mentumbangkan dua pemain sekaligus. Mampukah di sana kita lihat Iko bertahan. Adapun dari tim IENS ya, wala MKZ-nya tumbang di posisi ke-8 setelah ditumbangkan oleh rekan-rekan dari tim Mr. Esports, yang dimana tadi Ray coba untuk meratakan lawannya, tapi agak sedikit terlambat ya karena sudah revivalnya udah digunakan gitu. Oke, Pare menyisakan dua pemain saja. Ada Vals ataupun Narine di situ. Kita lihat. Terkena tembakan karena sudah diketahui oleh rekan-rekan dari lawannya. Tembakan sebuah rails nomor 1. Oke, menggunakan sebuah suntikan, tapi langsung di elimination sama Alligator. Triple kill. Iko ataupun Power F di sana masih mencoba menembak ke arah gol. Karena kita lihat di sisi lain anak baik pun juga harus tereliminasi di posisi 7. INS tersisa Adikan di sini, kita lihat Didikan ya. Ada di atas anak-anak Pare yang sedang menunggu. Ya. Oke. Terkena tembakan terus menerus dan Didikan yang harus tereliminasi. Lihat anak Soleh tumbang di posisi ke-6. 5 tim yang tersisa saat ini di game ke-5, dan kita akan masuk di game ke-6 sebentar lagi karena Pare Pride di sini kita lihat harus tereliminasi posisi ke-5. 4 tim yang tersisa saat ini. Alligator, Pare dengan 7 elimination point kill. Tembakan demi tembakan Charles. Di sini kita lihat duel anak-anak Mr. Esports, Alligator dan Mr. Esports yang lain, tapi kita lihat satu komentar knockdown. Revive berhasil mendapatkan seorang Nanang di sana. Nanangnya harus terkena knockdown namun bisa dirintas kembali oleh rekan-rekannya, tapi posisi mana Empala 2 pemain headshot di sana. Carlos swap baik sekali menggunakan sebuah skies-nya, sudah mulai maju ke depan. Tembakan demi tembakan menggunakan sebuah bison-nya, tapi posisi di mana darahnya santaran banget. Revive mencoba untuk mensupport rekannya, tapi posisi mana Vice-nya harus terkena knockdown menggunakan sebuah pelontar, berhasil mengenai dan juga mengenai dirinya. 3 pemain terkena knockdown. Ini adalah yang tersisa. Del mencoba untuk menahan dirinya, tapi kita lihat 1 by 1 di sana, kita lihat 2 lawan 1 maksudnya. Apakah di sini Del berhasil mengenai satu pemain tersisa. Del coba untuk memutar dengan sebuah peluangnya, tembakan lagi diberikan. Sementara di sisi lain tim lain mencoba untuk tidak ingin apa-apa, tapi kita bisa tumbang di posisi keempat. 3 yang tim yang tersisa anak-anak dari Pare pun bisa 2 pemain, tembakan baik sekali diberikan. Ya, posisi masih mencoba untuk melakukan gulung medkit. Raul Surya tersisa. Surya yang harga 8.000 tersisa, namun kita lihat sini. Coba menggunakan sebuah glue wall di sana. Oke, Iko 13 ini. Di spamming peluru anak-anak Pare dampaknya sini. Di mana anak Pare bakal pulang di posisi ketiga, tapi kita lihat pos masih berada di atas melihat-lihat keberadaan lawannya ya. LG Impos coba untuk tidak ingin ambil kericuhan, tapi coba lepaskan sebuah launcher di sana. Surya ke-8 coba untuk merapat, tapi harus pulang di posisi ketiga. Anak-anak Pare 3-2. Inilah dia kedua tim Alligator dan Alligator yang lainnya, dimana kita lihat glow ya, seperti kita lihat Alligator berhasil mendapatkan booyah di game pertama. Congratulations untuk anak-anak dari Alligator 3. Dan tentunya kita akan kembali di game ke-6 atau di game terakhir setelah iklan berikut ini.
Oke guys, kita balik di game terakhir di game kelima. Game kelima, sorry, game keenam. Ini kan akan lama banget ya, nggak casterin ya. Kita lihat pesawat dari arah Mil menuju ke arah mana tuh? From Felix ya, itulah pokoknya. Oke, namanya sudah bakal keluar di area pick di sana. Anak-anak Pare berhasil mendapatkan first blood di sana. Dua pemain sekaligus dari anak-anak Alligator di situ. Coba kita lihat Double kill. meninju Reno di sana. Kita lihat di sisi lain Rolly di sana bakal spike dan Rolly-nya harus terjadi di sisi belakang diberikan posisi di sana. Ya, tampaknya Pare tidak ingin ketinggalan poin, tapi di sisi lain kita lihat anak baik mencoba tembakan, tapi depan belakang ada anak-anak Alligator di situ. Ya, sementara ada anak Alligator yang lainnya di sana. Duel antar tim, coba tembakan baik sekali dengan G36C seorang Iko 13. Ya, coba lagi tembakan Code F. Nah, kita lihat menggunakan sebuah skill cepat. Menang sekali Pride menggunakan sebuah MP40-nya. Banyak sekali di area ini ya, di area from Felix ya. Villain from Felix. Rimdan Felix, sorry. Oke, kita juga lihat di area Mars Electric di mana MKZ bakal bertemu satu pemain juga serang dari tim Rolly. Ya, ada Dika di sini terlihat apakah kena tembakan tentunya. Ya. Nah, menyepit dulu sedikit. Di sisi lain Pride berhasil menumbangkan seorang Power F di sana. Langsung di elimination begitu saja. Mencoba untuk maju ke depan. Posisi di mana anak-anak MKZ bakalkah meratakan anak-anak tim jago di sini. Kita lihat Bang Ray harus terjatuh dan tak bisa bangkit kembali. Jika bisa kembali, gunakan sebuah revive. Tapi kita lihat seorang Dika menunggu Bang Ray-nya harus eliminasi, tapi lebih cepat anak-anak MKZ mengeliminasi seorang Dika. Posisi belakang dan terkena down, menyisakan 60 di belakang menuju ke belakang ya. Ini juga salah satu calon mendapatkan golden ticket jika saja tim Rolly tidak ada 10. Kita balik lagi ke tim Pare dengan tim Pare juga ya. Sesama Pare memperebutkan slot tiket untuk di Makassar, tapi kita dance sama-sama terkena down di situ. Surya tersisa, Surya 8. Ya. Triple kill. Masih kita balik lagi dengan tim-tim lainnya. Ini juga tim-tim lainnya pada war semua ya. Jadi agak bingung juga ya ngelihatnya. Tapi kita lihat Putra 15 di sana mencoba menggunakan sebuah medkitan, berhasil menumbangkan anak-anak dari tim Mr. Esport. Ya, seorang preman J dengan khasnya foto mereka ya. Foto mereka tanpa ada logonya. Tambahin teksnya di depan jadilah logo mereka. Oke, Rolly tersisa sudah di-tagging sama anak-anak dari tim MKZ. Apakah di sini Rolly akan pulang di posisi 12? Kita lihat teman-teman dari Doper mencoba untuk mengejar Ripixty, tapi kita lihat sini main kucing-kucingan tampaknya. Excel mencoba untuk login juga, ikut main, tapi posisi di mana Pixty ditemuin oleh Excel. Saya Rolly Pride-nya harus tereliminasi di posisi 12 telah tumbangan dari tim anak-anak MKZ. Nice try untuk anak-anak Rolly. Kita balik dalam gameplay di mana kita lihat di ada Clock Tower di mana Zabu yang baru saja dibuka kembali. Ya, tembakan yang baik diberikan, tapi posisi di mana kita lihat ada di belakang sana di mana Mister. Dua pemain tersisa, 3 pemain bahkan, tapi kita lihat sini berhasil kembali lagi terkena down. Mampu anak-anak dari Preman J. Ternyata ada yang ngikut para anak-anak Alligator di sana sehingga Preman J sedikit memudahkan dirinya untuk berhasil mendapatkan poin-poin kill, tapi ya tetap juga ini ya diambil killnya gitu. Posisi di mana Bugis Jahit langkah tembakan dengan sebuah woodpickernya. Ya. Coba untuk masuk rapat Preman J dengan khasnya. Putra di sana kita lihat posisi dengan Demex sementara. Lawe. Dan posisi mana Factory tembakan ternyata di sisi lain dari anak-anak Pare. Mampukah ini adalah anak-anak Pare akan menjadi game terakhir mereka? Jika saja anak Pare berhasil mendapatkan golden ticket, mereka harus bermain di Makassar ya.
Posisi di mana kita lihat Narine di sana. Triple Coba kita lihat sebelah kanan siapa tuh Pak? Ya kelihatan Chelsea tembakan dengan SKS-nya teman-teman dari tim Paripari itu pasti bakal lakukan tembakan. MB40 digunakan seorang Narine berhasil Double kill. Chelsea. Ya. Dari sisi lain Paripari Dems 16 coba menggunakan sebuah revenue machine karena sendiri aja ya, Aldi ngapain dihidupkan kembali. Posisi rekan-rekan mana kita lihat ada Chelsea yang baru saja dihidupkan kembali setelah tadi ke knockdown. Iya, baru saja turun dan zona pertama akan ada anak RQ Doying harus terkena knockdown. Empos di sana. Duel antara Alligator dengan Mystery Sport. Empos di sana. Dibuain begitu saja seorang shop, tapi kita lihat sama-sama berhasil mendapatkan satu damage, tapi ya balik lagi berhasil di revive kembali. Sementara RRQ anak baik yang bakal mencoba untuk join. Ya. Kita menggunakan POV FPP first person. Ya, ini sedikit agak mengerikan ya. Ini kalau ada yang bisa lihat gitu. Triple Oke, kill. kita lihat posisi di mana masih kembali di ada clock tower di mana Alligator tadi membantu seorang preman C ya, membantu ya meringankan lah sedikit bagi-bagi hasil poin ya. Tapi bakal langsung fight to fight juga ya. Posisi di mana kita lihat ditembak-tembakin dari jarak jauh. Teman-teman dari Alligator. Knockdown seorang Iko karena Iko terkena sebuah VSK 94. Ini senjata semi rifle juga ataupun sniper ya, yang cukup menyakitkan. Nampaknya Alligator harus mau narik mundur ke belakang karena tidak bisanya. Ya, tapi Echa mencoba untuk bersembunyi di balik sebuah tembok, namun diras tentunya Power F karena Zabu menggunakan sebuah MP40-nya. Coba untuk menggulung-gulung medkit tembakan diberikan, double kill didapatkannya. Ya, posisi saat ini Mystery Sport kalau sudah melakukan tembakan berhasil mendapatkan pemain, tapi Faiznya di sana kita lihat tidak menyadari ada tetap pemain mencoba untuk menghidupkan rekannya seorang shot, tapi posisinya jadi gempur habis-habisan sama menangkap pare-pare. Tembakan demi tembakan, satu orang terkena knockdown, sama-sama berhasil mendapatkan satu. Reno mencoba untuk revive oleh rekannya seorang Muhammad Adil, tapi di sini kita lihat Faiz mencoba lakukan tembakan. Narinenya terkena knockdown, 2 terkena knockdown, berhasil dapatkan. Renol mencoba untuk menghancurkan sebuah gluwang, tapi kita lihat Faiz tidak menyadari di sana ada anak-anak dari Renol yang masih berada di vending machine dan sehingga harus ter-elimination. Ya, Nadine masih bisa di-revive karena Nadine tadi tidak langsung di-eliminasi sama Faiz ya. Jadi masih ada harapan gitu tanpa menggunakan sebuah koin. Ya. Zona kedua sedikit lagi bakal menutupi area di mana kita lihat area zona putih. Sementara Excel di sana kita lihat dengan ciri khas gayanya. Oh, Mystery Sport Junior tumba di posisi ke-10. Sayang banget. Ini juga Mystery Sport Junior salah satu kandidat mendapatkan slot golden ticket, tapi sayang banget harus pulang di posisi 10. Ya, dia harus menunggu momen di mana apakah tim-tim lain tidak bisa menggapai poin dari Mystery Sport. Namun kita sambil menunggu hasil ya. Nanti bakal posting, tapi setelah posisi Zabu berhasil mendapatkan seorang Kalsi. Ini salah satu pemain cukup pemain lama ya, mantan e-sport juga ya. Mantan e-sport apa ya? Hah? Bonafide ya, Bonafide dulu seorang Zabu ya. Yang ya memang dia itu namanya Zabu, suka Zabu soalnya. Oke, balik lagi ke dalam gameplay di mana kita berhasil coba untuk memberikan sekali, tapi kita lihat Duin menggunakan sebuah parafal ya kena kepala itu karena kita lihat helmet dari protectionnya setengah ya, tersisa setengah. Zona ketiga 25 detik lagi. Water Karena kita lihat LJ Kiki 23, mana kita lihat wow
saling berhadapan ya, di mana ada sebuah glue wall yang menghalangi, mencoba Ricky memecahkan glue wall tersebut. Nah, kita lagi duel dimenangkan oleh Ricky ya. Double Saya kill. lihat cinta tak terpisahkan mereka berdua. Ricky mencoba menghancurkan cinta itu. Tembok cinta ya. Oke, balik lagi ke dalam gameplay. Mana kita lihat anak-anak preman J di sana yang sempat tadi usun. Tapi kita lihat dengan poin 13 poin. Ngeri juga sih, ngeri sidap. Zabu harus terkena voltar dari Doper. Oh, namanya double duel antara MKZ dan preman J. Mampukah di sini mana MKZ berhasil menumpangkan anak-anak dari preman J. Satu pemain tersisa. Ada di mana anak-anak preman J, nampaknya baru saja dihidupkan kembali dan Putra baru saja turun dari Killing spree. pertempuran. Watery Ah, kill. ini. Oke, bentar. Seperti ada yang tidak asing. Oh, enggak jadi deh. Enggak asing deh. Oke, Putra 15 melihat ada Echa yang baru menggunakan zipline tapi mencuek aja gitu. Tapi ada Echa yang menembak-nembak ke arah Putra gitu. Ya, ini salah satu zipline yang baru saja diupdate ya, sudah berapa lama sih? Beberapa bulan kemarin, tapi cukup dibilang baru sih, soalnya zipline sebelumnya itu kita cuma memegang gitu, jadi ada magnet di tasnya di belakang gitu kan. Ini seperti apa ya, Terminator gitu. Ada sebuah magnet di belakangnya gitu ya. Oke, balik lagi. Mana di zona ketiga sedikit lagi bakal menutupi area titik putih dan bakal masuk di zona keempat dengan 36 detik lagi. Kita lihat Putra 15 menggunakan sebuah revival poin di situ. Mampukah bisa menghidupkan rekan-rekannya? Ini harusnya kalau event dari belum pindah, jangan dulu, mau lihat ini apakah di sini terbang. Oh, terbang guys ya. Bukan ya, namanya apa itu? Menghidupkan kembali gitu. Mungkin Tsukuyomi kah apa ya? Lupa lagi namanya. Edo Tensei ya, Edo Tensei. Ini bukan pemain Naruto. Iya. Iya sih. Oke. Balik lagi mana INN sana, kita lihat Rai tembak-tembakin tapi kita lihat zonanya sedikit kurang menguntungkan, tapi di sana ada anak MKZ nyoba untuk menggunakan launchpad-nya terbang ke arah sebuah titik. Ada Zabunya ngapain itu di bawah kolong jembatan? Itu terlihat sekali jelas sama Dominating. Excel. Ya, langsung di elimination. Gopel mencoba menggunakan treatment gun untuk menambahkan darah teman-temannya yang sementara ditembak-tembakin, sementara Mr. Blue tembakin. Oh, ini salah satu support yang baik oleh Excel. Tapi kita lihat dengan 15 kill didapatkan. Ya. Posisi di mana preman J di sini sudah berada di titik atas ya. Nunggu momen saja. Tapi kita lihat sini aligator, dia tembakan. Oh, dihancurkan sebuah permainan. Ini bakal duel anak-anak aligator dengan preman J. Ya, Inan Sans menggunakan sebuah permainan senjata aligator di sisi lain pula di posisi ke-7. Tembakan demi tembakan, tapi kita lihat sini mencoba untuk turun ke bawah karena zona putih sudah mulai mendekat. Inan Sans di sana kita lihat aligator yang 2-3 pemain yang berada di atas. Zai mencoba untuk naik ke atas, tapi posisi di mana kita lakukan dicoba tembakin. Anak preman J, iya Tanah Soleh di sana tumbang di posisi ke-6. Jackets yang tersisa pada para tumbang di posisi ke-5. Tembakan demi tembakan di mana kita lihat Jackets dengan darah yang tersisa tipis banget, tapi ditembak-tembakin sama anak-anak MKZ juga di sisi lain. Power M, anak aligator tumbang di sana kita lihat. Ya, sayang banget dengan pulang di posisi keempat. 3 tim tersisa, aligator 3 juga tumbang ya. Nah, kita melihat posisi MKZ Preman Wahyu dengan full squad mampukah memulangkan 2 pemain dari Preman Jaya dengan ataupun ada anak baik di bawah sana. Oh, namun kita lihat sebuah AWM yang dari MKZ Relax berhasil tumbangan Caket. Mampukah di sini Putra bertahan di posisi 3, tapi kita lihat ada anak baik juga pun mencoba melakukan tembakan karena Putra posisi di mana Mans hanya sendiri aja di balik sebuah balik pohon maksudnya. Putra 15 ada sebuah vehicle yang bisa mencoba untuk tarik ke belakang. Ini mobil apa ini? Ini baru banget ya, tapi Putra tidak menyadari di belakang sana ada Mans ya. Melepaskan sebuah
glue wall di depan belakang karena kita lihat ada glumeter, lemparan glumeter dari MKZ Preman Wahyu. Mas mencoba untuk merapat, posisi di mana agak sedikit sulit putar 15 karena di sandwich ya dia jadi semacam semacam isian daging ataupun itu ya, karena kita lihat ada roti di atas dan di bawah sandwich start ya. Itu kita lihat Mas hanya berada di balik sebuah gua ada glumeter yang lepaskan. Gimana kita lihat Preman dia berada di posisi kedua dan inilah dia dari ada MKZ Preman Wahyu berhasil mendapatkan buaya dan congratulations untuk Preman Wahyu Junior. Preman Wahyu, MKZ Preman Wahyu di game ke-6 tentunya dengan hasil poin yang memuaskan juga ya. Ini kita akan menyaksikan sama-sama nanti di entahkah apakah di sharing di sini? Enggak ya, oke berarti nanti tunggu aja hasilnya di IG ya. Oke, kalau begitu saya Kinako pamit undur diri dulu. Mohon maaf apabila ada kata-kata kesalahan dalam Jalangan Caster dan juga ada anggota saya Kapten. ya. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya dan telah menyaksikan 6 match di Grand Final City Qualifier FFNS Makassar.